Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai inovasi program aplikasi yang dibuat oleh pemerintah dengan mata kuliah Akuntabilitas Keuangan Publik dan dosen pengampu Ibu Aulia Putri Utami, SIP, MSI. Sebelum itu, perkenalkan saya Naswa Kaila Putri dengan NIM 0701 1182 126025 dari kelas A Indralaya dan dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan dua inovasi dari pemerintah, di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi akuntabilitas pelayanan publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik? Menurut Peraturan Menteri PAN RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Next, apa sih pentingnya inovasi dalam pelayanan publik? Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong untuk membudayakan semangat One Agency, One Innovation atau satu instansi, satu inovasi. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam aplikasi pelayanan publik dari buatan pemerintah. Yang pertama itu program aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini merupakan inovasi dari Kementerian Sosial yang melibatkan masyarakat untuk pengelolaan bansos tepat sasaran. Nah, aplikasi Cek Bansos hadir sebagai upaya peningkatan ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Aplikasi berbasis digital ini membuka partisipasi masyarakat melalui fitur usul dan sanggah. Kemudian, dari aplikasi Cek Bansos ini, masyarakat dapat mengakses dengan menggunakan ID pengguna yang telah diverifikasi dan diaktifasi oleh admin Kemensos. Kemudian, pemilik ID dapat memberikan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan cara memilih icon, mengisi alasan, pernyataan, lalu mengirim tanggapan. Lalu, pemilik ID juga bisa mendaftarkan dirinya, keluarga, masyarakat lain, fakir miskin yang berada dalam satu desa atau kelurahan secara langsung pada tombol tambah usulan. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Agus Zainal Arifin. Nah, sebagai salah satu inovasi Kemensos, aplikasi Cek Bansos mengikuti kompetensi inovasi pelayanan publik atau KIPP lewat Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik atau SINOPIP. Saat ini, penilaian masih berlangsung di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN RB Republik Indonesia. Aplikasi Cek Bansos ini dapat diunduh lewat Play Store di smartphone berbasis Android. Pastikan melihat pengembang aplikasi ini dari Kemensos Republik Indonesia guna menghindari aplikasi tiruan. Nah, bisa kita lihat di sini ada tampilan daftar aplikasi Cek Bansos. Yang pertama yaitu username, kata sandi, login, lalu pembuatan akun. Nah, untuk cara pakai fitur aplikasi Cek Bansos ini, yang pertama masyarakat atau KPM dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui aplikasi Play Store yang terdapat di dalam Play Store. Jika sudah terunduh, buka aplikasi dan lakukan pendaftaran dengan menggunakan KTP untuk melengkapi identitas yang diminta. Kemudian Anda dapat memilih menu usul sanggah yang telah disediakan dalam menu tersebut. Anda dapat mengusulkan untuk menjadi penerima bantuan. Lalu, masukkan data yang diminta dalam menu tersebut, kemudian pilih bantuan yang akan dipilih secara BST Kemensos. Nantinya Anda akan mendapatkan pesan melalui SMS jika setelah verifikasi Anda berhak sebagai penerima bantuan. Nah, lanjut ke aplikasi inovasi dari pemerintah yang kedua yaitu XMEETON, aplikasi meeting virtual besutan Diskom-Minfotik dari Nusa Tenggara Barat. Nah, aplikasi SMEETON berbasis Big Blue Button atau BBB merupakan produk open source dengan lisensi JNU GPL sehingga memungkinkan untuk penggunanya memodifikasi source code sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya.
Tetapi apakah kalian tahu apa sih manfaat aplikasi dari S-Meet On? S-Meet On ini merupakan aplikasi untuk menggelar meeting secara online yang mirip dengan aplikasi Zoom Meeting dan berbagai aplikasi meeting online berbayar lainnya. Aplikasi meeting virtual ini mulai menjadi favorit dan banyak digunakan oleh institusi atau lembaga untuk melakukan rapat secara online di masa pandemi COVID-19 karena adanya kebijakan physical distancing dan menghindari kerumunan. Namun, aplikasi S-Meeton ini merupakan buatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintahan Provinsi NTB tersebut, beda dengan aplikasi berbayar yang telah tersedia di Play Store. Nah, dari data tersebut bahwa S-Meet-On ini sengaja dibuat selain untuk keamanan data dan informasi pemerintah daerah, juga dalam upaya efisiensi anggaran. Jika kita menggunakan Zoom, kita harus bayar dengan kos hitungan mencapai ratusan dolar. Namun dengan menggunakan aplikasi buatan kita sendiri, maka kos untuk biaya langganan tidak perlu. Ini sekaligus untuk pemberdayaan sumber daya manusia internal. Selanjutnya itu Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Bapak Yasrul Eskom Mkom, menambahkan bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda, khususnya NTB sejak Maret tahun ini, maka seluruh kegiatan rapat virtual yang dilakukan Pemprov NTB itu digunakan aplikasi S-Meet On. Termasuk S-Meet On juga sempat digunakan untuk memfasilitasi Makorem 162 Wirabakti dan BNNP NTB untuk koordinasi dengan jajarannya di kota maupun di kabupaten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih.